Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin pendengar setia channel YouTube Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan seluruh keluarga besar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang tiada henti patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita, mengizinkan kita untuk bertemu lagi di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan, yang keistimewaan itu sengaja diberikan, dipersembahkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patutlah kita berbahagia karena kita adalah hamba-hamba yang terpilih untuk menyemarakkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan. Maka jangan lewatkan, misal di tahun kemarin, di Ramadan kemarin, banyak misi-misi ibadah kita yang masih belum tercapai, yang target-targetnya masih belum kesampaian. Disinilah, di Ramadan kali inilah kita harus mencapainya sehingga ibadah kita, capaian prestasi kita di Ramadan ini menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ini Maha Pemurah. Bahkan saking pemurahnya, Allah punya program khusus yang memang untuk hamba-hambanya yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang lain. Bahkan marketplace pun juga ya tentu akan kalah. Kenapa? Karena program Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini penuh dengan sebuah kejutan-kejutan keistimewaan. Sebulan penuh Allah memberikan flash sale. Flash sale apa Bapak sekalian? Flash sale amal pahala. Dan sebulan penuh Allah memberikan program giveaway melipat gandakan segala pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan yang ini, yang pasti fantastis adalah sebulan penuh Allah memberikan program penghapusan dosa bagi hamba-hambanya yang memang ingin bertaubat, ingin meningkatkan ibadah, dan tentunya ingin mengurangi dosa-dosa yang sudah dilakukan di masa yang lampau. Penghapusan pajak aja kita udah seneng ya, apalagi penghapusan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai pemurah tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Suatu riwayat menjelaskan dari hadis Tirmizi dalam Sunan Tirmizi nomor 663, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayus sadaqati afdalu?" Ya Rasul, sedekah apa yang paling utama, yang paling mulia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama, yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan dilanjutkan dalam riwayat hadis yang lain menyebutkan, sahabat masih bertanya lagi, walimana ya Rasul? Kenapa seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, li'anna fi Ramadana, karena di bulan Ramadan al-a'mala tudha'afu ajruha. Segala amal kebaikan kita akan dilipat gandakan kebaikannya, termasuk sedekah. Was-sadaqatu fihi tudha'ifu ghadabar rabbi. Dan sedekah di bulan Ramadan itu akan
memadamkan murka Allah. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga dilanjutkan wa tukaffiru dzunuba, dan akan menghapus semua dosa-dosa. Dan yang paling akhir, yang paling pokok yang kita tunggu-tunggu adalah wa taftahu abwabal jannah. Wa taftahu, akan terbuka abwabal jannah, pintu-pintu surga. Jadi kita bebas mau memilih yang mana pintu surga yang masuk kalau kita sudah melakukan sedekah. Jadi kalau kita lihat banyak sekali faedah-faedah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita bersedekah, dan tidak hanya berhenti sampai di situ, sahabat juga masih terus bertanya. Diriwayatkan dari hadis Bukhari dan hadis Muslim, "Ya Rasulullah, madza law lam ajid illa tamarrah?" Jadi Rasulullah, bagaimana kalau saya hanya punya sebutir kurma? Rasulullah dengan tenang dan senyum menjawab, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah." Jawaban Rasulullah adalah, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji, sebutir atau separuh dari biji kurma. Masya Allah, dengan sebutir kurma kita sudah bisa terhindar dari api neraka. Sungguh luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah. Sedikit apapun itu akan terus dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, dan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Jadi kalau kita lihat keutamaan sedekah seperti itu, maka tentu ini anjuran langsung dari Rasulullah SAW. Terlepas dari yang sudah tentunya kita ketahui bahwa ketika kita bersedekah, maka Allah akan membalas berlipat-lipat ganda sedekah itu dengan 700 kali. Dan mungkin kalau kita hitung dengan kenikmatan yang sekarang kita miliki, lebih daripada itu. Hitungan matematis manusia tidak akan masuk, tidak akan cukup untuk sampai menghitung sampai di mana balasan dari sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah lain yang akan kita dapatkan ketika bersedekah adalah tentu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Saba ayat 39. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Meskipun ketika kita bersedekah ngeluarin uang dari dompet, ngeluarin dari rekening, mungkin akan terlihat bahwa dompet kita makin longgar gitu ya. Tapi itu adalah penglihatan kasat mata kita. Allah akan memberikan hal yang lain sebagai balas yang lebih daripada itu. Karena sudah termaktub juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa sedekah yang sudah kita keluarkan, maka kita akan diberikan pertolongan dan kita akan juga diberikan rezeki dari siapa? Ternyata dari doa orang-orang yang telah kita bantu, dari doa orang-orang yang kita berikan sedekah, yang dimana doa itu adalah doa yang refleks dan tulus. Ketika kita ngasih, matur suwun Pak, terima kasih banyak, mugi-mugi rezeki lancar, mugi-mugi yang baik-baik disampaikan, dan itu tulus. Dan kita nggak tahu yang seperti itu biasanya lebih makbul, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sedekah ketika kita sakit tentunya dia akan bisa menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Lantas apalagi yang kita lakukan untuk bersedekah Bapak Ibu sekalian? Ada yang bertanya, Bro, sista, aku gisi akeh utangi, mau aku sedekah. Lah terus bagaimana? Kalau aku sedekah, apa yang buat makan nanti? Kalau aku sedekah nanti transport itu gimana? Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Sudah disampaikan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Berinfak, bersedekah kita lakukan ketika lapang dan ketika sempit. Bahkan ketika sempit kita perbanyak sedekah, maka Allah akan menguraikan masalah-masalah kita. Semakin banyak sedekah kita, maka semakin cepat urusan-urusan kita dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terbukti di mana-mana. Maka jangan heran jikalau kita ingin punya banyak sekali rezeki, banyak sekali pertolongan dari Allah, sedekahlah. Meskipun sedekah sedikit, yang penting ikhlas. 1.000, 2.000, 5.000, tidak masalah. Yang penting adalah ikhlas. Dan sedekah itu bukan hanya berupa uang Bapak Ibu sekalian. Menolong teman kita, misal teman kita punya masalah, dapat teguran dan sebagainya. Yang paling simpel kita luangkan waktu 15 menit, 30 menit untuk mendengarkan
keluh kesah dari teman kita, meskipun kita nggak kasih solusi. Tapi sebagian besar orang sebenarnya hanya ingin didengar dan dimengerti. Maka dengerin. Tapi kalau sudah lewat 30 menit, Anda harus ngajar, Anda harus bekerja yang lainnya, yuk ngomong aja. Bro, sista, sorry ya, nanti lagi diteruskan ya. Dengan begitu aja, orang yang Anda berikan waktu untuk bercerita, dia akan plong, dia akan senang. Dan itulah sedekah yang mungkin orang sepelekan, tapi ternyata itu membantu dia untuk mengurangi tingkat stresnya. Ada lagi misal, kita ketemu sama orang, sapa, senyum, dan sebagainya. Kita balas dengan senyuman dan sapa. Nah, ini adalah sedekah yang sepele, tapi sangat berarti. Jadi tidak ada sedekah yang bertepuk sebelah tangan. Satu lagi Bapak Ibu sekalian sebelum kita menyelesaikan obrolan ini. Alternatif sedekah yang semua bisa lakukan dan ini sangat mudah sekali. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Cukup pakai jempol kita untuk pencet di dalam HP kita, pencet like, subscribe, dan share. Share apa? Share siraman rohani yang sudah dibuat oleh teman-teman di vokasi ini. Kalau tadi kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, terbanyak itu view-nya hanya 166. Like-nya cuma 4, coba bayangkan. Padahal kita punya ratusan dosen, punya ribuan mahasiswa, punya juga teman-teman staf tendik puluhan, dan itu belum tahu semua. Makanya view-nya cuma sedikit. Padahal yang kita sebarluaskan adalah ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, dan bisa jadi itu sebagai amal jariah kita. Nah, kalau selama ini kita sudah membumikan fakultas vokasi dengan prestasi-prestasinya, maka hari ini bersedekahlah dengan jempol Anda untuk membumikan dan melangitkan fakultas vokasi melalui siraman rohaninya. Siapa tahu ketika orang lihat video yang mungkin dibuat oleh Bapak Ibu dosen yang lain ketika memberikan siraman rohani, berikan wasilah melalui video itu mendapatkan hidayah dan mendapatkan hal-hal yang mungkin selama ini belum dia mengerti. Dan siapa tahu ketika kita melangitkan video siraman rohani ini, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada urusan kita. Kemudahan-kemudahan kepada urusan kita yang sulit, misal di keuangan, di pendidikan, di sarana prasarana, di kerjasama dan lain sebagainya, yang itu kita tidak tahu Allah yang akan menyelesaikan semuanya, yang akan mempermudah dan memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Simple Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup like, subscribe, dan share. Itu sedekah Anda sore hari ini, gitu ya. Nah, untuk besok-besok ya jangan hanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus kita tambahkan dengan rezeki yang kita dapatkan, ya. Kalau nggak seperti itu kan kita juga malu ya. Yang kemarin kita banyak kelunting-keluntingan itu ya. Kita keluarkan sedikit demi sedikit ya, rutin untuk bersedekah, membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam beribadah, termasuk salah satunya adalah bersedekah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semata-mata itu semua adalah hilaf dari saya. Dan jika ada kebaikan, maka kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ke pasar beli mangga, pulangnya bawa kurma. Sedekah jangan ditunda, supaya apa? Hidup kita semakin berkah dan bahagia. Allahumma fiqh ila aqwat thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.